Mari bergabung bersama kami dengan menyekolahkan putra-putri Anda. di SMP Al-Jawahir Samarinda. Sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari pertama ya, hari perdana kita melaksanakan majelis taklim. Tadi sudah kita baca sama-sama, sudah tadarusan bersama. Sekarang kita akan mencoba untuk mentadaburi atau menelaah atau mengulas sedikit tentang suratul Fatihah. Untuk itu, mari kita baca sama-sama, kemudian nanti kita artikan. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, dari atas dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah. Jadi kita tidak ada tempat lagi untuk berlindung kepada yang lainnya kecuali kepada Allah. Dari apa kita berlindung? Dari godaan setan. Kenapa kok Allah mengatakan dari godaan setan? Ternyata Bapak Ibu, setan itu punya trik-trik tersendiri, punya langkah-langkah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ya, jadi punya langkah-langkah untuk menjerumuskan atau menggelincirkan manusia. Kadangkala kita sudah dengar azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih aja asik. Nanti dulu, tugas anak-anak belum selesai, koreksi dulu. Nah, tapi kita lawan. Langsung kita ngambil air wudhu. Sampai di tempat berwudhu, apakah sudah berhenti syaitan tadi? Belum. Mereka masih berusaha semaksimal mungkin menggoda. Nah, kita lawan dengan berwudu secara sempurna. Oke, sudah sempurna kita lawan. Kita menuju ke musola atau ke masjid. Sudah sampai di sana, apa sudah berhenti syaitan tadi untuk menggoda kita? Belum. Begitu dan begitu terus langkah-langkah setan dalam menggoda kita. Jadi setan itu berusaha semaksimal mungkin untuk kita beribadah seminim-minim mungkin, gitu ya. Makanya di sana dikatakan dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kita garis bawahi yang terkutuk. Kenapa setan itu terkutuk? Ternyata dulunya setan itu juga makhluk Allah yang taat juga.
sama dengan malaikat juga taat beribadah. Tetapi karena syaitan atau jin itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, nah, sujud di sini sujud penghormatan ya, bukan sujud untuk menyembah. Tidak mau jin itu. Kenapa tidak mau? Aba wastakbaro, karena dia sombong. Baik, kita lanjutkan dengan ayat berikutnya. Ayat berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi semua kegiatan kita, semua aktivitas kita harus lekatkan, kita sandarkan hanya kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita harus selalu ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allah. Nggak boleh menyebut dengan yang lainnya. Hanya kepada Allah. Mau makan, kita harus menyebut nama Allah. Mau minum, menyebut nama Allah. Mau bepergian, menyebut nama Allah. Mau apa saja, bahkan maaf cakap nih, mau main bola pun kita harus menyebut nama Allah. Itu yang tim Swiss itu, ya kita harus ingat kepada Allah. Yang sudah berkeluarga nih masih ingat enggak doanya nih? Tim Swiss itu apa? Kita harus mengingat kepada Allah, doanya apa? Allahumma janibna syaiton wa janibis syaiton. Sebegitu detailnya lah Islam itu memberi tuntunan kepada kita. Sebegitu mulianya Islam itu mengatur dan menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik itu. Itu bismillah. Kita lanjut dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa artinya Ar-Rahman? Maha pengasih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ar-Rahman ini banyak sekali, tak terhitung. Kalau kita catat begitu, hanya semampu otak kita mencatat ya. Setidaknya dalam titik ini ya, setidaknya ada beberapa secara universal yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita di dunia ini difasilitasi oleh Allah dengan jasad, diberi jasmani. Jadi ada hidung, ada mata, ada telinga, kepala, kaki, tangan. Itu semua pemberian Allah. Diberi jasmani. Diberi 2 mata. Supaya apa? Supaya banyak melihat. Diberi 2 telinga. Supaya apa? Supaya banyak mendengar ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi kenapa giliran mulut hanya 1? Ternyata ada rahasia Allah di sana. Nah, di dalam pepatah al-lisanu hibdil as-salamatul lisan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Sekarang sudah bergeser nih. Kalau pepatah, mulutmu harimaumu. Sekarang bergeser ke jari ini. Di era sekarang ini, jarimu adalah harimaumu. Tuh yang megang-megang gadget itu kalau kita tidak berhati-hati, maka undang-undang ITE menanti itu. Nah, baik. Diberi jasmani. Yang kedua, Allah memberi rohani, roh. Jadi jasmani tadi tidak ada artinya kalau belum diberi roh. Waktu kita di alam kandungan, ya hasil kerja tim Swiss tadi di alam kandungan, Allah meniupkan roh kepada kita. Setelah roh itu ditiupkan ke badan kita, maka kita jadi hidup. Kita jadi hidup, maka Allah berfirman, Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu?
Kata kita apa? Bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Engkau atau selain Allah. Itu persaksian kita. Tentang roh ini dulu Rasulullah banyak ditanya oleh kaum kafir Quraisy. Tetapi Allah menjawab, wa memberi wahyu, wa yas'alunaka 'anir ruh. Apabila engkau wahai Muhammad ditanya tentang roh, maka katakanlah bahwa roh itu adalah urusan Tuhanmu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir roh min amri rabbih. Begitu ya. Setelah roh kita sudah ditiupkan kepada kita, kemudian kita ke alam dunia. Di alam dunia kemudian masuk ke alam kubur. Jadi kita itu melewati beberapa tahapan ini Bapak Ibu. Melewati beberapa tahapan di alam azali, di alam kandungan, kemudian di alam dunia, kemudian di alam barzah atau alam kubur, dan nanti di alam akhirat. Itu minimal. Nah, saat di kubur Allah kembali mengetes kepada kita. Ngetes kepada kita nih. Masih ingat enggak persaksiannya dulu saat masih di dalam alam kubur, alam kandungan? Allah memerintahkan kepada Mungkar dan Nangkir membentuk panitia begitu ya. Kalau sekarang apa istilahnya? CPNS ya. Calon pegawai negeri sipil. Tapi ini calon penghuni surga dan neraka. Penghuni neraka atau surga. Soalnya apa Pak? Soalnya sederhana. Seperti yang kita persaksikan dulu di alam kandungan. Bala syahidna kata kita. Maka Allah malaikat menanya lagi kepada kita, man robbuka, man robuka, man nabiyuka, masih ingat tidak? Nah, bagi yang tidak ingat tentunya tidak bisa menjawab. Yang non muslim tentunya sudah lupa. Kenapa? Di dunia tidak pernah dihafalin. Jadi kita sebenarnya itu belajar di dunia ini menghafalin soal-soal tes dari Mungkar dan Nangkir, ya. Mungkar dan Nangkir. Yang muslim tentunya setiap hari menghafali. Paling tidak berapa itu? Zuhur 2 kali, tasahud awal, tasahud akhir. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 9 kali kita bersaksi kepada Allah. Nah, karena kita sudah sering menghafal, maka insya Allah dengan otomatis saat malaikat menanyakan man robuka, pasti kita bisa menjawab karena sudah belajar di dunia. Nah, bagi yang tidak belajar, yang di dunianya hanya mengurus harta saja, tidak pernah sembahyang, ya tentunya tidak bisa menjawab. Tidak pernah latihan. Kita setiap hari latihan, ya. Jadi oleh Allah ditanyakan lagi gitu. Jadi diberi roh yang kedua. Yang ketiga, Allah memberi akal. Akal, apa sih akal itu? Akal itu kemampuan kita untuk memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang batil. Kemampuan akal. Nah, di mana Allah menempatkan akal nih? Nah, di dalam organ tubuh kita ya, di dalam organ tubuh kita itu Allah menitipkan akal di sana. Nanti koneksinya dengan kolbun, dengan hati. Diberi akal. Makanya Bapak Ibu, sampai detik ini tidak ada tuh para dokter yang bisa mencangkokkan akal atau otak itu. Ya. Jadi salah satu organ tubuh yang sampai hari ini masih aman itu hanya otak. Yang lainnya sudah bisa itu ditransplantasikan atau dicangkokkan ke orang lain. Bapak Ibu bisa bayangin, andai kata otak itu bisa dicangkokin, udah apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin para profesor doktor itu ahli-ahli, pakar-pakar, ilmuwan-ilmuwan itu habis kita bunuhin. Kenapa? Kita ambil otaknya, kita cangkok.
Kita ada profesor kita bunuh, tak, habis itu lari-lari ke dokter. Pak dokter, ya, minta tolong dong Pak dokter, cangkokkan Pang ini, saya pengen jadi ahli kimia, gitu kan. Nah itulah kenapa sampai hari ini salah satu rahasia bahwa otak manusia itu tidak bisa dicangkokkan, yaitu untuk keberlangsungan hidup kita. Allah melindungi. Nah, baik, kita lanjut dengan berikutnya. Secara universal Allah memberi kita juga nafsun. Apa sih nafsun itu? Kalau dalam bahasa kita adalah hasrat, keinginan, kemauan. Untuk apa? Ya untuk kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau manusia tidak punya hasrat, dunia ini akan sepi, sunyi, statis. Karena kita punya hasrat, punya keinginan, maka dunia ini menjadi ramai. Ada keinginan, pengen jadi orang yang berpangkat, pengen punya mobil mengkilat, pengen punya rumah tingkat, apalagi pengen punya rumah tingkat gitu ya, punya uang semiliar gitu ya. Ujung-ujungnya masuk liang lahat, ketemu malah dekat, nggak bisa jawab di azab. Nah itu, jadi Allah memberi kita nafsun, keinginan atau hasrat. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, Bapak Ibu. Kalau malaikat itu hanya diberi apa? Hanya diberi akal, tidak diberi nafsu. Mohon maaf kalau hayawan itu hanya diberi nafsu. Tapi kita manusia oleh Allah diberi dua-duanya tuh. Ya, diberi akal, diberi nafsu. Makanya bila kita bisa mengendalikan nafsu kita, maka derajat kita akan naik kepada derajat malaikat. Tapi sebaliknya, kalau nafsu kita yang kita besarkan, kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita bisa jatuh ke derajat hayawan tadi. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah diberi nafsu, nafsu ini macam-macam Bapak Ibu ya. Ada nafsu amarah, nafsu musawamah, nafsu mutmainah, dan lain sebagainya. Kita cuplik saja. Lanjut, kemudian Allah juga memberi kepada kita dunia. Jadi sebelum kita berada di dunia ini, dulu Nabi Adam sebelum turun ke bumi ini, bumi sudah disiapkan oleh Allah dengan segala fasilitasnya. Sudah lengkap. Ada laut, gunung, hutan, udara, dan lain sebagainya, hewan, tumbuhan, itu semua untuk keberlangsungan hidup kita oleh Allah, diberikan kepada kita. Coba kita pikirin, hewan saja itu bermacam-macam spesies, dari yang bentuknya bulat sampai bentuknya yang panjang, dari yang kecil sampai yang besar, bahkan yang tidak berkaki sampai yang berkaki berapa? 1000. Nah, Bapak Ibu pernah enggak menghitung itu? Apa betul itu kakinya 1000 itu? Kayaknya nggak sampai Pak. Atau hanya karena namanya? Ya. Karena hanya namanya saja. Kaki 1000. Jangan-jangan kayak seperti ini, seperti kacang panjang. Biar sudah kita potong-potong tetap aja namanya kacang panjang. Sama kue yang satu kacang, dia punya itu namanya satu kacang kan? Iya. Satu kacang. Itulah keistimewaan manusia, diberikan oleh Allah dunia dan isinya. Cuma sayang Bapak Ibu, kita kadang-kadang tidak bisa menjaga amanah itu. Buktinya apa? Buktinya terjadi kerusakan di sana sini. Allah menyindir dalam Al-Qur'an, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, ya. Karena ulah tangan kita rusak. Hutan digundulin, ya, laut dicemarin, gunung dicangkulin, begitu ya. Erosi terjadi di mana-mana. Itu karena ulah tangan kita, bukan ID apa monyet misalnya begitu, enggak. Nah, ada hewan yang merusak, ya.
Kenapa hewan itu jadi merusak? Mungkin karena kita ganggu, habitatnya kita ganggu, tempatnya kita ambil gitu ya. Jadi pada dasarnya kerusakan di bumi ini karena aidinas, karena tangan kita. Baik, kita lanjutkan pemberian Allah ya, sifat Rahman Allah. Di samping ada roh tadi, jasmani dan rohani, ada akal, kemudian ada nafsu. Allah juga melengkapi dengan diberi dunia dan isinya. Allah juga memberi fasilitas yang lain, pilihan ya. Allah itu juga memberi surga dan neraka. Pilihan. Kalau amal kita itu banyak yang betul, amal soleh, bukan amal salah, maka berarti pilihan kita ke surga. Tapi sebaliknya, kalau amalan kita banyak yang salahnya, tidak ada yang solehnya, ya kita menuju ke neraka. Na'udzubillah. Nah itu Bapak Ibu, Rahman Allah itu banyak sekali. Ini hanya saya cuplik. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperdalam apa saja sih yang diberikan oleh Allah. Tapi secara universal itu tadi, setidak-tidaknya itu ya, sekurang-kurangnya Rahman Allah. Tidak peduli muslim ataupun kafir, semuanya Allah beri. Yang tadi itu jasmani, semua Allah beri. Apakah beriman atau tidak, semua Allah beri. Rohani juga begitu, roh. Allah tidak peduli apakah beriman, menyembah Allah atau tidak, tetap Allah beri. Kemudian akal juga begitu, semua Allah beri. Nafsu juga begitu. Kemudian dunia, tidak pilih-pilih Allah, semua makhluknya diberi. Kemudian diberi pilihan juga surga dan neraka. Yang berikutnya, Allah juga memberikan kepada kita malaikat. Jadi mulai kita lahir ke bumi ini sudah diberi oleh Allah malaikat. Ada malaikat Munkar dan Nakir, ada Israil. Nah, yang sering mengikuti kita kemanapun kita pergi, yang setia dengan kita, itu malaikat apa? Malaikat Raqib dan Atid. Itu yang selalu setia dengan kita. Ya, kita diberi itu, dikontrol oleh Raqib dan Atid. Nah, Bapak Ibu, andai kata kita tidak diberi malaikat oleh Allah, mungkin bumi ini sesak sudah, penuh sesak. Kenapa? Dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir lahir di akhir zaman nanti, tidak ada yang matinya, penuh sesak. Itulah karena Rahman tadi, Rahman dan Rahim Allah itulah Allah menciptakan malaikat yang bernama Israil, itu yang bertugas mencabut nyawa sehingga ada keseimbangan, keberlangsungan hidup di dunia ini. Bisa bayangin kita kalau tidak ada malaikat Israil, dari Nabi Adam sampai ada Malik, Adam Jordan sampai nanti yang terakhir gitu ya. Tidak pernah mati, ya, penuh sesak. Sekarang saja penduduk bumi sudah berapa Bapak Ibu? Sudah miliaran. Sudah miliaran. Indonesia saja sudah 260 jutaan. Ya. Nah, ada yang mengatakan 270 juta. Ya. Itu. Jadi itulah Bapak Ibu fasilitas atau rahman Allah yang diberikan kepada makhluknya, apakah muslim ataupun non muslim. Baik, kita lanjutkan dengan yang Rahim. Rahim ini apa artinya? Maha penyayang. Nah, kalau Rahman maha pengasih, semua makhluk oleh Allah dikasih. Tetapi maha penyayang, tidak semua makhluk yang disayang. Siapa yang disayang? Hanya orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah saja yang disayang. Ya, di dalam Al-Quran di sana banyak diklasifikasikan ya. Ada yang namanya Al-Mu'minun. Siapa itu Al-Mu'minun itu? Orang-orang yang mukmin. Al-Muslimun, orang-orang yang muslim. Al-Mukhlisun, orang-orang yang ikhlas. Al-Muttaqin,
orang-orang yang bertakwa itu yang dikasih. Nah, yang dibenci siapa di dalam Al-Qur'an itu? Kalau kita teliti di sana ada al-musyrikun, orang-orang musyrik. Ya tentu saja tidak diberi kasih sayang. Ya, tidak disayang oleh Allah. Diberi sih diberi, tapi tidak disayang. Al-munafikun. Siapa al-munafikun itu? Orang-orang yang munafik. Kemudian ada fasikun, orang-orang yang fasik. Kemudian ada al-kafirun, orang-orang yang kafir. Ya, itu jelas itu. Yang paling susah Bapak Ibu membedakan yang munafikun tadi, yang munafik. Makanya Rasulullah memberi alarm atau tanda-tanda orang-orang yang munafik itu. Nah, minimal ada 3 itu ya. Nah, ayatul munafiki salasun gitu. Baik, barangkali Bapak Ibu itu kajian kita pada hari ini menjelaskan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak semua yang Allah beri itu Allah kasih. Ya. Rahman Allah memang seluruhnya diberi. Ya. Tapi tidak semua yang dirahim, yang dikasihi. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang mau disampaikan. Saya mau tanya, Pak. Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan yang Bapak sampaikan mengenai hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki jabatan, harta itu, Pak ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ini berkaitan dengan bagaimana pandangan Islam tentang orang yang sudah rajin sholat, puasanya dilaksanakan, tapi hidupnya miskin, tetap memiliki kekurangan ekonomi. Sementara orang yang sholatnya tidak rajin, puasanya tidak dilaksanakan, bolong-bolong seperti itu mendapatkan harta yang melimpah ruah itu, Pak. Nah, bagaimana itu, Pak, menurut pandangan Islam, Pak? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak, bagaimana ya? Ada orang yang rajin beribadah, tapi tetap miskin. Ada yang nggak rajin, sholatnya belang kambingan gitu kan? Tapi rezekinya melimpah ruah, kaya raya. Gimana itu, Pak? Berarti tidak adil dong Allah. Di mana Rahman dan Rahim Allah? Nah, mungkin sebelum saya jawab, Bapak Ibu bisa membantu saya. Silakan. Ada yang mau mengulas? Saya, Pak. Silakan Ibu Bilza. Saya mencoba menjawab ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, saya mencoba menjawab untuk pertanyaannya Pak Fajar. Jadi Allah itu menetapkan sistem bagi makhluk menetapkan sistem kepada makhluk-makhluknya sehingga ada yang namanya sunatullah atau hukum alam. Jadinya ketika kita contohnya kita mau pintar, berarti kita harus belajar dengan giat. Ketika kita ingin kaya, berarti kita ingin kaya, berarti kita harus bekerja keras. Jadi ada pepatah Arab yang terkenal ya, mengatakan bahwa man jada wajada. Jadi siapa yang giat maka ia akan berhasil. Ya. Jadi kita tetap berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi Allah juga mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi lebih mengetahui apa yang kita butuhkan lebih dari apa yang kita inginkan, seperti itu, Pak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Silakan Bapak, silakan. Silakan Bapak. Fadal Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata kuncinya adalah berkah. Mengukurnya dengan materi, tapi berkah itu adalah kualitas, ya, bukan kuantitas. Kebahagiaan, rasa syukur, rasa cukup, itulah berkah. Jadi kita kadang terjebak dengan keterbatasan kita sebagai manusia. Ya, namanya manusia pasti kan melihatnya yang nyata gitu, yang berbentuk finansial, berbentuk harta benda. Padahal hukum Allah di balik itu sebenarnya sangat kaya raya gitu ya.
berkah itu sendiri yang terpenting kan. Jadi sering kita dengar ambil berkahnya gitu. Semoga berkah. Semoga berkah. Barakallah. Itu sebenarnya kualitas. Kita nggak bisa menilai kekayaan itu dari harta saja. Kekayaan itu adalah kebahagiaan hati. Jadi jumlah harta dengan kalkulator itu mungkin bisa dihitung, tapi berkah tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Kebahagiaan itu sendiri. Nah, kita masing-masing yang bisa mengukur apakah kita merasa cukup atau selalu merasa kurang. Kalau merasa kurang itulah tanda tanya itu. Kita berarti mungkin masih perlu berusaha untuk menambah berkah harta kita. Kalau kita terus merasa kurang terus, nah itu tanda tanya. Tapi kalau kita easy going gitu, berjalan dengan santai, tenang, bahagia, tidak terlalu merasa kurang, ya cukuplah apa yang ada, tidak terlalu ambisius untuk mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, Materi. tapi dia sudah bahagia, itulah berkah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, barangkali ada yang mau menyoroti lagi, ada mau menambah, dipersilahkan. Saya Pak. Silakan, Bu Iin. Kalau menurut saya, ini saya pribadi ya. Angkat suaranya Bu Iin. Ya. Iya Pak. Kalau menurut saya, karena setiap manusia itu sudah ada kode dan kodenya masing-masing. Kita sebelum dilahirkan di dunia ini, takdir kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun walaupun takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tetap harus disuruh berikhtiar dan bertawakal. Karena takdir itu di sini tuh dibagi menjadi dua, ada takdir yang mu'allaq, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram ini takdir yang tidak bisa diubah oleh usaha manusia sendiri. Contohnya seperti kita tidak bisa memilih kepada siapa kita akan dilahirkan. Nah, itu takdir mubram. Nah, ada yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu adalah takdir yang bisa diubah oleh usaha dan doa manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ar-Ra'd, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga ia akan mengubah keadaan dari dirinya sendiri. Jadi intinya di sini masalah rezeki, kita diwajibkan untuk berusaha semaksimal mungkin, terus berdoa, jangan lupa disertai dengan doa, dan hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Nah, terima kasih. Kodok dan kodar ya. Kalau tadi yang pertama itu sistem sunatullah, kemudian Pak Aulia menambahkan dengan berkah ya. Mungkin ada lagi yang mau melengkapi, dipersilakan ya. Kita nyantai aja ya, kita diskusi. Silakan. Saya sedikit mau istilahnya menambah. Silakan Pak Ahmadi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menambahkan sedikit ya. Siapa tahu berguna. Kalau tidak berguna ya silahkan untuk dipakai ya. Fadhol Bapak, silakan. Nah, soal rezeki tadi, Allah tidak semuanya itu diberikan di dunia ya. Memang ada rezeki yang diberikan di dunia. Kalau orang itu sudah ditetapkan rezeki di dunia, dia tidak akan mati atau tidak akan meninggal sebelum rezekinya didapat semuanya. Tapi rezeki seseorang itu tidak semuanya diterima di dunia saja, bisa juga di akhirat. Dan rezeki seseorang itu tidak selalu berbentuk harta ya atau materi, bisa juga berbentuk seperti kebahagiaan ya, kesehatan, iman ya, anak yang soleh. Itu juga rezeki untuk kita. Jadi tidak hanya berbentuk materi aja. Kalau yang disebutkan Pak Fajar tadi itu yang sifatnya yang materi ya. Nah, yang materi itu malah kadang-kadang susah ujian untuk kita ya. Kalau kita diberi sesuatu yang banyak, yang enak-enak, kadang-kadang kita malah lupa ya. Diberi rezeki sekarang yang misalnya jabatan atau kekayaan, kita bisa lupa ya. Sholat kita bisa tergadaikan, puasa juga bisa ditinggalkan, amar ma'ruf kita juga bisa terlupakan. Oleh karena itu
mungkin Allah itu juga melihat timingnya ya, kapan rezeki itu pas untuk Dia. untuk orang itu. Iya. Contohnya aja, misalnya anak kecil langsung tiba-tiba mempunyai harta yang banyak, nggak bisa malah istilahnya menjerumuskan dia atau tidak baik untuk dia. Jadi nanti kalau udah dewasa, akalnya udah cukup, baru diberikan. Ya saya kira itu ya. Jadi sekali lagi bahwa rezeki itu tidak hanya berbentuk materi, tapi bisa berbentuk yang lain. Yang utamanya adalah ya yang bisa kita nikmati di akhirat nanti, seperti anak yang soleh ya, surga ya, jaminan Allah untuk masuk surga, itu rezeki yang istilahnya abadi untuk kita. Saya kira itu ada, kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah dari satu pertanyaan banyak jawaban ya. Mungkin masih ada nih barangkali nih dari gelagat-gelagatnya ini, kayaknya ada yang mau nambah lagi, silakan. Dipersilakan. Baik Pak, saya akan menambahkan dari jawaban teman-teman. Ibu Ida, silakan. Dalam hal ini saya menyoroti tentang istidraj, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa manusia itu bisa juga oleh Allah diberi istidraj, artinya dibiarkan. Nah, sehingga semakin jauh dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa Allah hanya memberi tetapi tidak menyayangi. Mungkin dari jawaban saya mungkin ada yang bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu ya, Ya, lengkap terima kasih. sekali. Oh, masih ada lagi yang silakan. Bu Maskana mau melengkapi, silakan Bu Maskana. Fadol. Ya, terima kasih ya. Saya cuma ingin menambahkan sedikit. Nah, ini terjadi pada zaman Nabi ya. Jadi pada zaman Nabi itu ada sahabat Rasul yang bernama Sa'labah. Jadi Sa'labah ini adalah seorang yang sangat miskin. Jadi saking miskinnya itu Sa'labah itu sampai sholat aja bergantian sarung dengan istrinya. Jadi si Sa'labah tadi datang kepada Rasul, ya Rasul, saya ingin jadi kaya. Lalu Rasulullah, dia minta doa kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah ini mendoakan Sa'labah. Nah, setelah mendoakan, beliau memberikan 2 ekor domba, ya. Nah, setelah itu dipelihara domba-domba itu sehingga berkembang biak dengan banyak, dengan baik, sehingga si Sa'labah tadi menjadi orang yang kaya raya. Tapi sayangnya setelah menjadi kaya raya, dia lupa akan ibadahnya yang biasanya sholat berjamaah di masjid, yang tadinya rajin ibadahnya, tapi dia lupa karena dia sibuk mengurusi domba-dombanya tadi. Mungkin itu aja sedikit tambahan atau cerita. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Kalau kita lengkapi terus mungkin, nah inilah Rahman dan Rahimnya Allah. Satu pertanyaan itu bisa bermacam-macam jawaban, tinggal kita melihatnya dari segi mana ya. Dari pertanyaan Pak Fajar tadi, kalau boleh saya simpulkan itu paling tidak ada yang pertama sunatullah, yang kedua berkah, kemudian yang ketiga qada dan qadar ya. Qada dan qadar Allah sudah ditentukan tuh rezekinya itu. Kemudian yang keempat ditabung ya, menurut Pak Madi tadi ditabung. Jadi tidak harus diberikan di dunia. Kalau tidak di dunia nanti di akhirat pasti ya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan berusahalah, pasti Allah beri. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kalau saya simpulkan itu istijraj ya. Bisa jadi orang kerja keringat sedikit aja keluar, tapi duitnya keluar banyak, dapat banyak ya. Tapi sayangnya tidak sembahyang misalnya ya, diuluakan oleh Allah kalau dalam bahasa kita ya. Di istijraj, di semakin jauh dan jauh dari rahmat Allah. Mungkin itu ya kesimpulan kita, pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita sambung lagi diskusi ringan kita.
saya selaku pemandu ya. Oleh karena itu, apabila ada salah khilaf, saya mohon maaf, minta ampun, minta ridho. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung bersama kami Dengan menyekolahkan putra-putri Anda di SMP Al Jawahir Samarinda. sarana untuk meningkatkan iman dan takwa.